bergelar Baginda Sultan Besar. Dia memerintah sampai 8 Baleh 76. Karena manuskrip itu adalah sumber autentik, suara pribumi, suara orang lokal membuat sejarahnya sendiri. Di Duku, Kecamatan Koto Sebaleh Tarusan, wilayah yang di masa perdagangan rempah merupakan bagian dari wilayah adat Pasisya Banda Sapuluh ini. Sekelompok orang tengah mengeluarkan manuskrip, naskah-naskah dan catatan yang ditulis oleh leluhur mereka. Kamis, 24 Maret 2022, para ahli waris kaum Baginda Sultan Besar Koto Sebaleh Tarusan menyerahkan manuskrip naskah kuno mereka pada penggiat dan filolog yang dipimpin Dr. Pramono, ahli filologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Bertahan atau tidak, tapi paling tidak memperlambat masa kehancuran kertas. Jadi mungkin kita serahkan ke beliau itu. Mudah-mudahan dokumen-dokumen itu bisa berbicara nanti. Ya. Ahli waris menyepakati dilakukannya digitalisasi manuskrip atau naskah tulis kuno yang selama ini mereka simpan secara turun-temurun. Naskah-naskah kuno yang mereka miliki tidak semata beraksara Arab Melayu, namun juga dokumen berbahasa Belanda. Diduga manuskrip itu merupakan peninggalan kerajaan di daerah tersebut. Inilah kelemahan daripada administrasi kita itu dari dulu itu tidak mempunyai semacam literatur untuk kerajaan itu. Kapan berdirinya, siapa rajanya, semacam itu kan. Terakhir itu adalah yang bergelar yang bernama Sultan Yahya, bergelar Baginda Sultan Besar. Dia memerintah sampai 8 Baleh 76 sampai 9 Baleh 2 Baleh. Nah, setelah beliau ini itu tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi yang namanya raja. Nah, yang ada setelah itu adalah wali negari. Semenjak saya pensiun, udah ingin bagaimana menggali dari sejarah ini lagi gitu kan. Hanya selama ini kan kita dapat cerita-cerita aja. Kita tidak ada punya pegangan, tidak punya apa. Ada surat-surat ini kita tidak bisa baca. Karena banyak kan dari bahasa Belanda dan bahasa Arab Melayu. Jadi kita coba menelusuri kemana kita jalurnya nih, kemana apanya gitu kan. Udah pergi ke Batu Sangkar, udah pergi ke Padang gitu kan. Tapi tidak ada yang yang mendapat tanggapan yang positif gitu kan. Dengan perangkat yang telah disiapkan, proses digitalisasi bisa dimulai. Digitalisasi menurut Pramono adalah upaya cepat untuk menyelamatkan isi naskah. Hari ini kita sedang melakukan pendigitalisasian naskah, yakni koleksi bekas kerajaan yang ada di Minangkabau, tepatnya di Tarusan. Di sini terdapat, kita belum tahu ya jumlahnya berapa, tetapi kita sekarang sedang melakukan metadata dan melakukan pendigitalan terhadap koleksi yang ada di sini. Nah, digitalisasi itu adalah upaya paling cepat untuk melakukan penyelamatan isi naskah. Namun kemudian kita harus berpikir setelahnya, dan tentu saja harus melakukan dengan segera mungkin untuk melakukan restorasi fisiknya. Nah, tentu saja ini memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit.
Ada beberapa tahap dalam digitalisasi manuskrip, mulai dari memilih dan membersihkan naskah dari debu, pembuatan metadata, hingga tahap pendokumentasian menggunakan kamera foto dan perangkat teknis lainnya. Nofri, mahasiswa jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas, dalam tim penyelamatan naskah bertugas sebagai pembersih debu, bekerja dengan sangat telaten dan hati-hati agar kertas-kertas tua tersebut tidak rusak. Setelah naskah kuno dibersihkan dari debu dan jamur, barulah tim lainnya membuat metadata. Informasi yang didapat dari bentuk fisik hingga isi naskah dipindahkan ke tabel yang sudah disiapkan. Dari metadata ini, setiap orang sudah bisa mengetahui bentuk naskah maupun isinya tanpa harus melihat langsung naskah asli. Nah, surau pada waktu itu layaknya universitas sekarang, dan mereka mengaji biasanya kalau sudah lulus ilmu alat, mereka akan pindah surau, memperdalam ilmu fikih atau memperdalam ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Dan yang menarik di antara itu semua adalah ada tradisi debat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ulama-ulama dari kalangan golongan kaum tua dengan kalangan kaum muda berbeda pendapat dengan beberapa hal. Perbedaan pendapat ini berdampak positif terhadap lahirnya karya. Seseorang mendebat melalui karyanya dan dibalas melalui karya juga. Nah, sehingga begitu kaya manuskrip yang ditinggalkan. Nah, tentu saja melalui manuskrip ini kita bisa melihat bagaimana dinamika intelektual yang pernah terjadi pada masa itu. Layaknya dia menjadi jembatan ya, manuskrip itu menjadi jembatan kita yang hidup sekarang untuk melihat kebudayaan masa lampau.